Anda tidak menyangka bahwa pulau kecil yang terletak di Kepulauan Banda ini hanya memiliki panjang 3 km dan lebar kurang dari 1 km. Dan dulunya sempat akan ditukar dengan Pulau Manhattan yang beribu kotakan New York oleh Belanda. Apa penyebabnya ya? Penyebabnya adalah buah pala. Mungkin saat ini buah pala terdengar sepele karena kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Ternyata dulunya buah pala sempat menjadi peperangan beberapa negara untuk memperebutkannya. What has been done, you must believe when I say all of your tears will dry faster in the sun. Starting today, shine, shine. Buah bernama Latin Meristica fragrans atau buah pala merupakan jenis rempah aromatik yang memiliki efek halusinogen ringan apabila dikonsumsi berlebihan. Tahun 1930-an, Indonesia yang masih di bawah pemerintahan bangsa Belanda sudah mengenal pala sebagai barang dagangan yang memiliki nilai paling tinggi dari semua hasil bumi termasuk emas. Dan pada masa itulah, hasil rempah-rempah Indonesia sangat dilirik oleh berbagai negara di dunia. Sejumlah kegilaan pun terjadi. Hanya karena berebut hasil rempah di Indonesia, bangsa Spanyol dan Portugal pun perang, hingga menewaskan ribuan orang hanya demi hasil cengkeh. Kemudian ada pula peperangan antara bangsa Belanda dan Inggris yang amat sengit memperebutkan Pulau Ran di Indonesia. Pulau Ran merupakan satu-satunya pulau yang ditumbuhi pohon pala yang menghasilkan rempah pala. Alhasil, pertumpahan darah pun usai saat bangsa Belanda menyerahkan Manhattan ke pihak Inggris. Dan sampai saat ini, Pulau Ran terkenal sebagai penghasil buah pala terbanyak sekaligus saksi sejarah pulau yang hampir ditukar dengan kota Manhattan oleh bangsa Belanda. Cemilan yang sangat terkenal oleh banyak bangsa Eropa yang memiliki bentuk unik dengan 3 simpul berwarna kecoklatan yang selalu mengundang selera ini makin banyak kita jumpai di negara Italia. Sejak abad ke-17, kue bertabur keju dan garam ini memiliki rasa asin dan sedikit rasa manis di dalamnya. Dan tahukah Anda, harga kue pretzel saat itu hampir sama dengan harga membeli perhiasan permata. Selain memiliki nilai yang tinggi, cara penyajian pretzel pada saat itu memiliki nilai filosofi dalam kehidupan bangsawan. Salah satunya adalah pada bahan panganan gandum yang dilipat menyerupai lengan seseorang yang bersilang di dada layaknya orang sedang berdoa. Selain memiliki rasa yang istimewa, pretzel juga dipercaya sebagai cemilan yang bisa membawa keberuntungan, serta dapat meraih umur yang panjang dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, bagi Anda yang suka cemilan tak begitu manis, ada baiknya coba pretzel yang satu ini ya. Lada hitam yang sering kita temukan di dapur dan selalu menjadi bahan dasar sebuah menu makanan. Tak menyangka kalau dulunya bahan rempah yang satu ini memiliki cerita yang amat populer. Ya, pada abad pertengahan, lada hitam menjadi produk paling berharga di muka bumi. Bahkan pada saat itu tak ada perbandingannya mengumpamakan betapa mahalnya harga lada pada masa lalu. Dibawanya ke Eropa melalui jalur sutra, rempah tersebut sedemikian berharganya sehingga menjadi primadona bagi kalangan pedagang Venesia dan Genoa. Sampai-sampai harga lada hitam pada saat itu melonjak tinggi hingga tak ternilai penjualannya. Hanya dengan berdagang lada hitam, banyak pengusaha asal Venesia dan Genoa dulu langsung kaya raya dibuatnya. Hasil kekayaannya banyak dibelikan sebidang tanah, perhiasan, hingga kapal layar lengkap dengan para pembantunya.
Nah, dari sinilah yang membuat nilai lada hitam memiliki status menjadi barang mewah. Selain membutuhkan air mineral untuk masuk ke dalam tubuh manusia, sumber makanan juga tak luput menjadi bahan dasar tenaga untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Namun selain makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh, garam juga merupakan salah satu penyedap yang memiliki zat yodium yang sangat diperlukan dalam sistem pencernaan. Berdasarkan sejarah tentang garam di masa lalu, adalah sebagai salah satu komoditi yang sangat tinggi nilainya. Alasannya, garam pada masa itu sangat sulit dicari dan sangat langka. Banyak yang dibutuhkan dari garam untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minuman, makanan, pengawet alami, serta kebutuhan untuk kesehatan. Zaman dulu, di masa Kekaisaran Romawi kuno, para pekerja dan prajurit perang dibayar dengan garam atau salt dalam bahasa Inggris sebagai upah mereka bekerja. Tomat yang selalu hadir sebagai pelengkap menu makanan ataupun sebagai minuman segar sering kita jumpai dimanapun. Tomat pertama kali dibawa oleh bangsa Itali dan Spanyol ke benua Asia pada abad ke-16. Tomat masih satu famili dengan nightshade, yaitu kelompok tanaman dengan beberapa spesies beracun. Akibatnya, hingga pertengahan abad ke-18, buah berwarna merah ini pun menjadi jarang ditemukan di Eropa maupun di Amerika. Sejak itulah tomat yang jarang ini menjadi mahal dan berharga. Layaknya sebuah bunga mawar, sejak dulu warga Eropa pun banyak membuat puisi ataupun sajak tentang tomat. Hati-hati barang pecah belah, jika pecah berarti Anda harus membayar. Begitulah tulisan yang selalu ada jika kita mampir di toko barang pecah belah. Dan jika barang sudah pecah, biasanya sudah tak memiliki nilai lagi. Tapi agak berbeda dengan di negeri Sakura, Jepang. Keramik yang pecah dianggap lebih berharga dengan yang masih utuh. Dikenal dengan kintsugi, sebuah teknik estetis memperbaiki tembikar atau keramik yang sudah pecah. Seni seperti ini biasa dikenal dengan nama wabi-sabi yang mengandung arti menemukan keindahan di balik ketidaksempurnaan. Dan cara tersebut masih dipraktekkan hingga saat ini dengan beragam cara, namun hasilnya tetap dianggap tak bernilai tinggi. Hal ini dikarenakan pada era sebelum kekuasaan klan Tokugawa dan periode Edo, kintsugi dianggap seni mewah yang membutuhkan banyak uang untuk mendapatkannya. Itulah barang-barang sepele bernilai tinggi di masa lalu versi on the spot.